dan mengendalikan COVID. Ya, jadi narasi negatif, narasi pesimis, ini tolong mohon maaf, tolong kita kurangi. Bukan berarti terus kita harus menyampaikan semuanya yang baik-baik saja. Tentu betul, masih banyak hal-hal yang masih belum sempurna. Tetapi sekali lagi, tidak ada satupun negara di dunia ini yang betul-betul siap menghadapi COVID ya. Kita juga lihat bahwa siapa diri kita, kemampuan kita bagaimana. Kita punya dokter 200.000. Kita punya dokter spesialis kurang dari 36.000. Kita punya dokter paru itu kurang dari 2.000 orang. Nah, kehilangan dokter paru 1 orang itu berarti kehilangan pelayanan kesehatan terhadap 135.000 warga negara kita. Jadi sekali lagi tantangan yang harus kita hadapi karena kita tidak tahu COVID ini kapan akan berakhir. Ditambah lagi masih banyaknya masyarakat kita yang menganggap COVID ini adalah sangat mungkin, tidak mungkin dan sangat tidak mungkin menulari mereka. 17% dari 270 juta warga negara Indonesia, setara dengan 44,9 juta orang yang seperti tadi saya katakan, tidak mungkin dan sangat tidak mungkin. Dan ternyata di tiap daerah berbeda. DKI dulu pada saat pertama disurvei oleh Balitbangkes, itu angkanya 30%, sekarang turun ke posisi 13%. Ini data BPS dan respondennya sangat banyak, mencapai 90.967 orang, sebuah angka yang sangat tinggi untuk sebuah survei. Kemudian media yang dipercaya oleh publik, kita lihat di sini. Ya, pertama ternyata media sosial, kemudian yang berikutnya adalah televisi. Nah, ini kita harapkan teman-teman wartawan sekalian yang bergabung, mohon kiranya bisa membantu pemerintah. Ketika bukan membantu pemerintah, ini membantu bangsa kita. Karena tidak sedikit masyarakat kita yang justru percaya dengan berita-berita yang belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Nah, peran media sekarang adalah bagaimana meluruskan supaya berita yang ditangkap oleh masyarakat, yang diterima oleh masyarakat adalah berita yang benar. Berita yang betul-betul sesuai dengan fakta, bukan berita yang dibuat-buat sehingga membuat masyarakat menjadi panik atau membuat masyarakat menjadi seperti mendapatkan halusinasi yang tidak benar. Ya, jadi berimbang. Intinya adalah bagaimana masyarakat mau secara sukarela menyadari sehingga perilakunya pun akan menuju kepada disiplin. Disiplin untuk patuh pada protokol kesehatan. Selama vaksin, selama obat belum ada, Bapak Presiden mengatakan obat dan vaksin terbaik adalah protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan mencuci tangan sesering mungkin. Nah, kita hanya diminta untuk patuh pada protokol kesehatan, belum sebanding dengan pengorbanan para dokter yang merawat pasien di rumah sakit. Bukan hanya dokter yang merawat pasien COVID, tetapi dokter yang merawat pasien non-COVID pun tidak sedikit yang akhirnya terpapar COVID. 68 orang dokter dari data yang kami peroleh dari PBID untuk tim mitigasi PBID yang mengatakan dokter tersebut adalah dokter umum. Artinya profesi dokter sekarang ini adalah profesi yang paling terancam karena mereka berhadapan langsung dengan pasien COVID. Termasuk pasien yang non-COVID pun berpotensi menulari mereka karena adalah OTG. Nah, kita semua juga harus tahu bahwa COVID ini ditulari bukan oleh hewan, seperti halnya flu babi dan flu burung. Tetapi yang menularinya adalah manusia. Manusia yang terdekat. Siapa yang terdekat? Keluarga kita. Dan terbukti 7% dari pasien yang dirawat di Wisma Atlet adalah mereka yang tidak pernah keluar rumah. Artinya apa? Rumah pun menjadi tempat yang tidak aman bagi masyarakat. Nah, sehingga setiap orang harus menyadari ketika dia sering keluar rumah, beraktivitas, mobilitasnya tinggi, maka dia harus hati-hati untuk berhubungan dengan orang-orang di rumah yang tidak pernah keluar rumah, terutama kelompok rentan. Siapa itu kelompok rentan? Lansia, orang yang sudah usia lanjut, dan punya komorbid atau penyakit penyerta, seperti hipertensi, diabetes, jantung, ginjal, paru-paru, dan penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya.
Nah, ketika kita bisa menyampaikan pesan kepada publik bahwa kelompok rentan ini harus dilindungi, maka kita mampu memberikan perlindungan untuk masyarakat yang berpotensi meninggal itu 80 sampai 85% adalah mereka yang punya komorbid. Nah, artinya kita bisa melindungi kelompok komorbid ini dari risiko kematian. Artinya, ketika kita bisa melindungi semua orang, sebenarnya teman-teman wartawan sekalian termasuk bagian dari pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Kenapa demikian? Karena bisa menyadarkan, bisa mengingatkan. Jadi ketika perang menghadapi COVID, ternyata bukan hanya dokter, bukan hanya perawat yang bisa dikategorikan sebagai pahlawan kemanusiaan. Termasuk juga para musisi, para artis yang selalu mengajak untuk patuh pada protokol kesehatan. Kawan-kawan wartawan yang bekerja untuk mengajak masyarakat patuh pada protokol kesehatan itu telah membantu menyelamatkan begitu banyak jiwa manusia. Sehingga sekali lagi kolaborasi Pentahelix ini harus menjadi strategi bangsa kita. Kami mengedepankan upaya untuk pencegahan. Karena seperti yang tadi Dr. Lula Kamal sampaikan, masyarakat harus menjadi garda terdepan untuk memutus mata rantai penularan. Sedangkan dokter tenaga kesehatan harus kita jadikan benteng terakhir untuk menyelamatkan bangsa kita. Kita tidak boleh membiarkan dokter kewalahan melayani pasien, karena data-data sekali lagi ini bukan hanya sekedar angka, banyaknya pasien di rumah sakit itu berpengaruh langsung terhadap dokter yang terpapar. Bahkan karena dokternya juga punya komorbid, berpotensi sampai meninggal dunia. Ya. Dan kita juga berdoa kepada mereka yang wafat, termasuk khususnya para dokter dan tenaga perawat yang telah berkorban. Semoga mereka mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mbak Prita, saya kembalikan pada Mbak Prita Laura. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak Pak Doni untuk penjelasannya. Nah Pak Doni, sebelum saya lanjutkan kepada pertanyaan, saya mau tanya dulu Pak Doni punya waktu sampai jam berapa ini, karena banyak sekali Pak pertanyaan kepada Bapak ini Pak. 15.20. Oke. 15.20. Sudah ada acara lagi dengan ini. Minggu lalu dengan pesantren, nanti saya akan bicara dengan komunitas gereja Katolik dan gereja Protestan. Jadi mohon berkenan kira-kira jam 15.15 saya sudah harus meninggalkan tempat. Baik Pak. Kalau begitu saya langsung pilihkan pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan awal ini Pak. Pertama adalah sikap seperti apa yang perlu dikembangkan oleh semua warga masyarakat dalam menghadapi warga sekitar yang terpapar virus COVID-19. Solidaritas seperti apa yang diperlukan Pak? Mungkin bisa diberikan contoh desa-desa tangguh atau desa-desa lain yang mungkin punya solidaritas yang baik yang bisa ditiru. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, mungkinkah para wartawan yang bekerja di lapangan ini Pak bisa mendapatkan prioritas untuk memperoleh vaksin terlebih dahulu Pak, karena ini kan mereka rawan terpapar virus. Silahkan Pak, dijawab Pak. Baik, terima kasih Mbak Prita. Yang pertama, beberapa desa itu yang pertama kali merintis adalah di Ambon. Berita yang pertama saya terima adalah suatu desa di Ambon atau negeri. Di Ambon itu negeri, di sini teman-teman wartawan dari Ambon hadir ya. Jadi kebetulan kepala desanya atau raja ya. Jadi negeri di sana namanya, rajanya itu lama kirim video dan kirim foto-foto ke saya. Dia berinisiatif menggunakan sekolah untuk tempat isolasi sementara. Jadi semua orang yang datang ke negeri itu lama itu wajib dikarantina. Jadi ternyata sampai sekarang masih bertahan. Jadi desa-desa yang tangguh dan ini kepemimpinan kepala desa itu betul-betul luar biasa. Nah, ketika kepemimpinan kepala desa bisa diikuti oleh yang lain, masyarakat lain, maka secara kolektif masyarakat sekitarnya punya daya tahan. Nah, sekarang bagaimana kita menciptakan solidaritas?
Mbak Prita, tadi saya katakan sebenarnya tidak ada lagi tempat yang